Walaupun hakikatnya umur dan usia ini sama, tapi dalam kosakata Arab ada perbedaan. Kalau yang namanya sinnun, ini maknanya usia, dan juga bisa maknanya gigi. Kalau umrun, ini bisa maknanya makmur, dan bisa juga maknanya umur, bisa juga maknanya hidup. Tentunya rahasia daripada umur atau usia ini penting kita ketahui, karena di usia yang bagus, di usia yang menjamin terhadap akhirat kita, di sini menunjukkan bahwa kita nanti di akhirat akan bahagia. Tapi kalau umur kita, usia kita ada masalah di dunia, tidak mengamalkan amal-amal soleh, tidak bertindak baik, tidak berbuat yang mulia, tentunya di alam kubur akan menampani siksa. Nah, pertama kita kaji dari sinnun dulu. Sinnun ini artinya adalah gigi atau usia. Makna sinnun dalam kamus bahasa Arab ini cenderung kepada fisik. Kalau sudah berbicara fisik, berarti berbicara masa biologis. Ini manusia, berarti berbicara pertumbuhan manusia. Kalau kita ngaji kitabnya Aristoteles, nah, ngajinya ke kitab Aristoteles yang namanya psikologi perkembangan. Di sana kita tahu bahwa ada fase perkembangan atau proses perubahan manusia secara biologis. Pertama ada periode, ini masuk ke periodisasi. Ada periode anak kecil, usia 7 tahun, dari 0 sampai 7 tahun, ini disebut periode anak kecil. Ada periode anak sekolahan dari 7 sampai 14. Ada yang ketiga, ada periode pubertas dari usia 14 sampai 21 tahun. Ngerti usia pubertas? Enek pupu diuber sampai mentas. Itu pubertas. Kalau dalam bahasa psikologi ini disebut genital. Genit-genit, rodok gatal, kan begitu. Kalau bahasa Meloyonya. Nah ini. Nah, di sini tentunya dari peralihan usia anak kecil ke anak sekolah, dari anak sekolah ke masa pubertas, tentunya ada tanda. Kalau sekarang peralihan masa dari anak kecil ke anak sekolah ditandai dengan pergantian gigi. Makanya bahasa Arab sangat jelas. Kalau yang namanya sinnun itu gigi atau usia. Nah, kita kaji dari sana. Berarti usia adalah pertumbuhan biologis, pertumbuhan fisik. Nah ini. Kalau sudah dari anak kecil ke anak sekolah ada pergantian gigi. Biasanya udah masuk begitu. Dari anak sekolah ke pubertas ada yang namanya perubahan tumbuh bulu. Dari kumis mulai tumbuh, dari jenggot mulai tumbuh, bulu dada mulai tumbuh, ini koma dulu, dan seterusnya. Jangan dilanjut. Ini resiko penumpang. Nah di sini, ini perubahan-perubahan ini tidak ada persoalan. Karena apa? Toh juga masih usia-usia muda. Tapi selanjutnya ada juga di masa itu ada yang disebut masa dewasa. Ada yang disebut masa dewasa lanjut, yang disebut middle age. Ada yang disebut masa tua, yang disebut old age. Nah ini bahasa psikologinya. Nah di masa tua ini tentunya baru seiring dengan Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Ini pertanyaannya di sini. Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang saya panjangkan, yang kami panjangkan umurnya, kata Allah. Wa man nu'ammirhu nunakisu, maka kami kembalikan orang tersebut fil khalqi, kepada penciptaan awal.
Nah ini, afala ya'qilun, pertanyaannya. Kenapa mereka tidak berpikir? Kalau manusia sudah tua, manusia sudah senja. Nah, di sini dikembalikan kepada asal. Kalau tadi kita tahu peralihan dari anak kecil ke anak sekolah, pertumbuhan giginya beda, pergantian gigi. Kalau anak sekolah ke pubertas adalah bulu, kalau sudah tua giginya mulai rompol satu persatu. Kemudian bulu yang ada mulai memutih. Kalau ayam bulunya putih dicari orang. Kalau orang atau manusia bulunya putih diketingi tonggo. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Nah makanya dulu darah muda. Nah sekarang sudah mulai darah tinggi. Dulu muda tegang, sekarang dikit-dikit sakit pinggang. Nah ini perjalanan. Dulu sangat sehat, sekarang mulai asam urat. Dulu juga cukup kuat, sekarang lemah syahwat. Dulu mesem-mesem, dulu berbau parfum mesem-mesem, sekarang kemana-mana bau balsem. Ini nih perkembangan manusia secara biologis. Siapapun dia, apapun pekerjaannya, akan mengalami suatu kepastian dari anak kecil, remaja, dewasa, tua, mati. Itu urusannya. Nah makanya disinilah yang disebut usia adalah perkembangan fisik atau perkembangan biologis yang disebut sinun dalam bahasa Arab. Nah di sini saya pernah membaca kitab Sabilul Iddikar wal Iktibar. Nah di sana Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad pernah berbicara, wa khairul umuri barokatuhu, sebaik-baik umur adalah barokahnya. Nah sekarang baru kita berbicara umur. Nah kita rugi kalau sekarang berdoa misalnya setiap malam. Berdoa Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Nah sementara kita tidak pernah berbuat soleh, kita tidak pernah bersodakoh, kita kurang silaturahmi. Ada pembangunan masjid kita diam, ada kebaikan-kebaikan kita diam. Nah ini tentunya doanya tidak pas. Kenapa? Kalau kita minta umur yang panjang, karena umur dalam bahasa Arab ini kan umrun. Umrun maknanya makmur, bisa maknanya umur, bisa juga maknanya hidup. Bahkan satu keterangan dalam Kamus Al-Munawwir itu adalah masjid. Nah tentunya di sini perjalanan hidup manusia kalau berbicara umur, bagaimana kita memakmurkan pribadi kita, membentuk sejarah kita. Nah artinya kalau sudah berbicara umur berarti masa sejarah. Nah ini kalau kita berbuat baik, senang silaturahmi, senang nyumbang, senang macam-macam, sudah berbuat baik, kemudian kita berdoa Allahumma tawwil umurana, panjangkan umur kami, ini pas. Sama dengan contohnya begini, orang kawin pengantin baru. Dia pengantin baru masuk kamar, setelah masuk kamar istrinya, suaminya ikut masuk kamar, buka baju, lalu istrinya dibacain Al-Fatihah. Habis dibacain Al-Fatihah keluar. Besoknya masuk lagi ke kamar, buka baju, istrinya cuma dibacain Al-Fatihah. Sampai kiamat gak bakalan duwe anak. Lek cuma diwocokne Fatihah. Begitu juga kalau kita berdoa minta panjang umur, tapi kita tidak membentuk sejarah, tidak membentuk kebaikan kita dengan perbuatan baik, tentunya tidak akan berkah di umur kita. Nah, karena umur yang terbaik adalah yang berkah. Nah, di sini makanya dijelaskan begitu. Umur boleh, usia boleh pendek, tapi umur harus panjang. Karena apa? Kalau usia adalah berbicara masa biologis, perkembangan fisik, tapi kalau
usia, itu usia berbicara perkembangan fisik, tapi kalau umur berbicara masa sejarah. Contoh, orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang dikenang sampai saat sekarang ini. Misalnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini usianya sampai meninggal kurang lebih 45 tahun. Nama aslinya Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimaski. Itu namanya. Karangan kitabnya Riyadhus Shalihin, Minhajut Thalibin, Al-Itqan, dan banyak yang lain-lain. Dan kitabnya ini dibaca seluruh dunia. Pesantren yang ada di dunia ini membaca kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi boleh terkalang tanah sekarang. Dia meninggal karena batas usia, tapi umur sejarahnya dibicarakan orang di ujung dunia. Kenapa? Karena perbuatan baiknya. Nah, tentunya disinilah kita boleh fisik renta, tapi kita harus membentuk sejarah. Bentuk sejarah bagaimana? Kalaulah kita orang umum ingin jadi ustadz misalnya, tidak usah jadi ustadz. Cukup ustadz yang ngajar di masjid, kita bantu, pahalanya kita akan sama dengan ustadz yang ngajar. Kita masyarakat tidak perlu jadi kiai, tapi dengan banyak membantu kiai perkembangan pesantrennya, apapun, kita pahalanya juga pahalanya kayak kiai. Dan di akhirat ini ditentukan, dan ini membentuk sejarah dunia. Kita akan dikenang orang, dan disinilah umur kita panjang. Makanya kalau orang minta umur panjang, itu adalah membentuk sejarahnya. Kalau usia itu sebatas kerangka jasad kita. Nah, contoh lagi, orang top di Indonesia yang usia muda tapi top, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari artinya Kiai Wahid Hasyim maksud saya. Kiai Wahid Hasyim ini sampai meninggal usianya 38 tahun. Sangat muda. Tapi kualitasnya, dia adalah anggota termuda zaman itu, anggota BPUPKI. Usianya adalah 33 tahun, sudah jadi anggota BPUPKI, pakai persiapan kemerdekaan. Termuda. Kemudian masa kabinet Soekarno, Kiai Haji Wahid Hasyim ini menjadi menteri negara. Pada waktu kabinet Hatta, diangkat menjadi menteri agama pertama. Di kabinet Nasir, dia diangkat kembali menjadi menteri agama. Di kabinet Sukiman, dia tetap diangkat menjadi menteri agama. Kemudian dia pernah menjadi ketua PBNU. Kemudian juga dia menjadi pengasuh pondok pesantren Tubuireng Jombang. Dan terakhir dia menjadi pahlawan nasional. Usianya cuma 38 tahun. Umurnya 38 tahun. Kenapa? Karena kualitas. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mereka bermanfaat kepada manusia lain. Kiai Wahid Hasyim sangat bermanfaat ke orang lain, sehingga dia sangat dihargai. Usia 38. Kira-kira di Melaya yang usia 38 sudah jadi apa? Kan begitu. Saya usia 50 lebih nggak jadi apa-apa. Ibadah jarang, zikir kurang, dosa sak pirang-pirang. Nah ini, kita ngeri. Nah makanya dengan kehidupan sekarang yang saudara remaja lakukan, saudara pemuda kerjakan hari ini adalah untuk perkembangan kita nanti, untuk membentuk sejarah.
Kalau ini Mas Bro, Majelis Auradus Sa'adah dan Sholawat Kubro, kita mati tetap berkembang, mungkin di Melaya jadi sejarah tersendiri. Nah ini tentunya membentuk sejarah macam itu. Makanya biar usia pendek, umur tetap panjang. Biar kita sudah meninggal terhalang tanah, tapi sejarah tetap mengenang kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.